Islam juga punya komponen untuk tanasoh, saling menasihati, di mana banyak dalil yang menunjukkan akan masalah ini, seperti hadis Nabi SAW, ad-dinu nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Juga dalam hadis lain Nabi SAW sabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi ila akhir hadis. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, ya, atau mungkin dengan lisannya, atau mungkin minimal dengan hatinya. Para ulama kita juga melakukan salah satu sisi ini, yaitu nahyi mungkar ataupun nasihat, di mana mereka ini juga menyempatkan diri untuk melakukan rad atau bantahan atau sanggahan kepada kelompok yang menyimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, salah satu asas dan komponen daripada dinul Islam, agama Islam, adalah sisi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sisi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran. Islam tidak hanya mengajak kepada kema'rufan, tapi Islam juga memiliki komponen nahyu munkar, mencegah dari kemungkaran. Islam juga punya komponen untuk tanasoh, saling menasihati, di mana banyak dalil yang menunjukkan akan masalah ini, seperti hadis Nabi SAW, ad-dinu nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Juga dalam hadis lain Nabi SAW sabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi ila akhir hadis. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, ya, atau mungkin dengan lisannya, atau mungkin minimal dengan hatinya. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan akan anjuran untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, khususnya nahyu munkar, untuk mencegah kemungkaran sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin. Para ulama kita juga melakukan salah satu sisi ini, yaitu nahyi mungkar ataupun nasihat, di mana mereka ini juga menyempatkan diri untuk melakukan rad atau bantahan atau sanggahan kepada kelompok yang menyimpang, baik kelompok menyimpang itu secara umum kelompoknya atau komunitasnya, atau personalnya, atau personal daripada masing-masing kelompok tersebut, mungkin tokohnya atau ulamanya dan seterusnya. Disebutkan dalam kitab Tasniful Masami' bi Jam'i al-Jawami' jilid 4 halaman 844. Di situ disebutkan di matan kitab yang ditulis Imam Tajuddin As-Subki rahmatullah alaih, beliau mengatakan, wa anna Syafi'iyya wa Malikan wa Abu Hanifah wa Sufyanaini wa Ahmad wal Auza'i wa Ishaq wa Dawuda wa sairul muslimina ala hudam min rabbihim. Sesungguhnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan yang dua, ya, Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri, wa Ahmad ibnu Hanbal, wal Auza'i, Imam al-Auza'i, wa Ishaq, wa Dawud, dan semua kaum muslimin itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi ini deretan sebagian para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, para imam-imam salaf, ya, yang di atas hidayah, huda, di atas jalan yang lurus dari Tuhan mereka. Kemudian pernyataan ini dijelaskan, disyarah oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi rahmatullah alaihi, di mana beliau mengatakan, ai khilafan li ba'di al-mubtadi'ati fi qadhihim fi a'immatid din wa ikhtilafihim alaihim
ma yazri bil muslimina. Ini berbeda dengan sebagian ahli bid'ah, di mana sebagian ahli bid'ah ini dalam masalah mereka ini mencela mereka mencela Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Sufyan, yang dua Ahmad ibn Hanbal, Auza'i, Ishaq, Daud, dan selain mereka. Ya, jadi ahli bid'ah kalau sebelumnya dijelaskan bahwa deretan ulama-ulama ini hanya sebagai percontohan, mereka itu adalah dipuji oleh Imam Tajuddin As-Subki dengan kalimat ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk mereka, di atas petunjuk Tuhan mereka, maka ini berbeda dengan karakter ahli bid'ah yang mereka itu suka fi qadhihim fi a'immatiddin, suka mencela, ya, mereka itu suka mencela akan para imam-imam agama, para pemuka-pemuka agama, para ulama, ya, sebagaimana nama-nama yang sudah disebutkan ataupun yang tidak disebutkan. Kalau mungkin sebagiannya itu ulama-ulama setelahnya seperti Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Imam Rafi'i, dan lain sebagainya. Yaitu karakter. Jadi kalau kita mau tahu karakter ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang itu salah satunya adalah mereka punya karakter menyesatkan, membenci, mencela para imam-imam ahli sunnati wal jamaah, para ulama, para ahli istihad. Seperti misalkan Imam Nawawi, kita dapatkan bagaimana orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, para tualibul ilm, orang-orang yang baru belajar, yang ilmunya mungkin baru secuil, ya, mereka itu secara lancang, ya, bukan lantang, secara lancang itu mempermasalahkan para imam-imam ahli sunnah seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ada yang menyesatkan, ada bahkan yang mengkafirkan. Setidaknya ada yang menyatakan katanya akidah Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah bermasalah. Ini sudah karakter ahli bid'ah yang perlu diwaspadai. Dan mereka itu juga orang-orang ba'dul mubtadi'ah ini adalah waqtilafihim alaihim ma yajri bil muslimin. Mereka ini karakter kedua, selain mencela para imam-imam agama, para ulama, para ahli istihad, mereka itu punya karakter menyelisihi pendapat mereka. Jadi suka membuat pendapat-pendapat sendiri, pendapat-pendapat baru yang tidak ada di mereka, para ulama sebelumnya, para ulama salaf atau murid-murid mereka. Jadi sering membawa pendapat-pendapat aneh, nyeleneh, syudzud, ya, pendapat-pendapat yang syadz, yang itu semua mencoreng akan kaum muslimin, ya, mencela atau mencoreng kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahmatullah alaihi, wa kulluhum radhiyallahu anhum bari'una minal aqaidil fasidah wa jalalatuhum fil islami wa idhamuhum fin nufus aqwa dalilin ala dzalik. Semua mereka, para ulama yang sudah disebutkan sebagai permisalan, ya, ataupun yang belum dari para ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka ini adalah orang-orang yang semoga Allah meridai mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang berlepas diri dari berbagai akidah-akidah yang rusak, ya, bari'una minal aqaidil fasidah. Mereka ini telah berlepas diri dari berbagai akidah yang rusak. Ini pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa para imam-imam yang disebutkan, nama-nama mereka itu hanya sebagai percontohan, dan yang lain yang ma'ruf, ya, kemudian para murid-murid mereka itu mereka adalah orang-orang yang telah berlepas diri dari berbagai akidah yang rusak. Ini sebagai bantahan bahwasanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu adalah dari dimensi apapun mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Mau dalam sisi akidahnya, mau sisi fikihnya, mau sisi tasawufnya atau suluknya atau tazkiyatun nafsnya, mau akhlaknya, semua itu ala huda mir rabbihim, di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, di atas jalan yang benar, menapaki jalan ahlu sunnah, di atas dalil dari Al-Quran wal hadits wal ijma' wal qiyas. Tidak sebagaimana dituduh oleh sebagian orang yang mengatakan katanya sebagian ulama-ulama itu bermasalah dalam masalah akidah lah, bermasalah dalam masalah tasawuf lah, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemuliaan mereka di dalam Islam dan agungnya
kedudukan mereka di hati-hati manusia itu sebagai bukti yang paling kuat akan hal ini, ya, akan kemuliaan mereka, akan kelurusan mereka, ya. Itu menunjukkan bukti, sebagai bukti akan apa yang sudah disebutkan tadi. Kita ambil contoh misalkan Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, itu dimuliakan. Kita hampir semua tidak ada yang tidak kenal dengan mereka. Kemuliaan mereka diagungkan dimanapun, kitab-kitab mereka dibahas, dijadikan referensi dan seterusnya. Sampai kemudian Imam Zarkashi menyatakan balintadabu liraddi ala ahlil bid'ai wad dhalal, dan mereka ini para ulama itu adalah orang-orang yang memberikan prioritas. Mereka itu orang-orang yang bangkit untuk membantah ahli bid'ah dan kesesatan. Ini kalimat ini ya. Jadi para imam yang disebutkan namanya sebagai percontohan tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Sufyan, keduanya Az-Za'i, Ishaq, Daud dan lain sebagainya. Mereka itu punya karakter apa? Mereka juga bangkit untuk membantah ahli bid'ah dan juga kesesatan. Ini sebagai upaya kita untuk meluruskan anggapan seakan-akan kita tidak perlu dan tidak penting untuk membantah ahli bid'ah dan ad-dhalalah, kesesatan. Loh, kalau semua ulama tidak berbicara tentang ahli bid'ah dan tidak menjelaskan tentang kesesatan satu kelompok atau personal atau pemikiran atau doktrin tertentu, bagaimana kaum muslimin akan tahu? Oleh karena itu, mereka, para pendahulu kita itu juga bangkit melakukan tugas ini. Maka di sini dilanjutkan contoh-contoh apa yang mereka lakukan. Seperti siapa? Imam Syafi'i rahmatullah alaihi itu memiliki atau menulis buku Kitabul Qiyas, ya, Kitabul Qiyas, ya, di mana kitab ini beliau susun untuk raddafi, untuk membantah kepada siapa? Mangqala biqidamil alam minal mulhidin. Itu beliau susun dalam rangka membantah seorang yang berpendapat bahwa alam semesta itu qidam, qadim, ya, tidak berpermulaan. Ya, ini pendapat orang-orang mulhid, orang-orang kafir. Ini bahaya sekali karena yang qadim cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu selain Allah yang qadim tidak berpermulaan, berarti ini menyamai Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga punya kitab Imam Syafi'i, Ar-Raddu 'alal Barahimah. Ini kitab rad, ya, kitab sanggahan khusus yang berisi sanggahan kepada al-Barahimah dan selain itu. Kemudian Imam Abu Hanifah juga punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar dan kitab Al-Alim wal Muta'allim. Dua kitab ini beliau gunakan untuk radd fi al-mukhalifin. Beliau susun khusus untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Kemudian juga Imam Malik ibn Anas, su'il, ya, ditanya an masail, dari berbagai masalah dari ilmu ini. Beliau kemudian menjawab fa'ajaba fiha bitariqil qawim. Beliau memberikan jawab dengan jawaban yang lurus, yang tegak. Artinya di sini jawaban-jawaban yang didasarkan pada dalil daripada Al-Quran dan hadis, yang tegak, yang lurus, membantah para ahli bid'ah wad dhalalah. Demikian juga Al-Imam Ahmad rahmatullah alaihi, yang beliau itu pernah diuji dengan seorang tokoh Ad-Diya As-Samma, tokoh namanya Ad-Dahiyah As-Samma. Ini ada yang menyatakan tokoh Mu'tazilah, ada yang mengatakan beliau seorang Jahmiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Imam Ahmad rahmatullah alaihi, kemudian mengokohkan kalamnya, pernyataan-pernyataannya. Ini semua menjadi apa istilahnya itu, peringatan bagi kita, penjelasan bagi kita bahwasanya tugas untuk menjelaskan kesesatan, tugas untuk menjelaskan ahli bid'ah itu sangat penting sekali dan harus ada di kalangan kaum muslimin, para ulama, para duat yang menjelaskan ini. Walaupun mungkin tidak terus-menerus, ya, tapi tugas ini harus ada dan kita harus punya porsi juga untuk menyempatkan waktu menjelaskan hal ini supaya kaum muslimin mendapatkan pencerahan dan tidak mengikuti penyimpangan mereka atau kesesatan mereka. Dan ini amalan yang sangat mulia sekali, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dilakukan dengan adab, dengan santun, ya,
dengan pembahasan ilmiah, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak pantas atau mencela, mencaci maki dan seterusnya. Karena kita berusaha untuk menyampaikan ilmu dan menyanggah itu dengan sebaik-baik jalan, sebaik-baik metode, karena niat kita memang untuk nasihat dan untuk menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.